engkau ridha dengan akhlaknya, engkau ridha dengan agamanya, fazawwiju. Ya, dia ingin meminta, ya, untuk menikah dengan anggota keluarga. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zawiju, segera nikahkan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keluarga itu kalau sudah dibangun atas dasar tanggung jawab, atas dasar agama, atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keluarga yang dibangun ini adalah keluarga-keluarga yang barakah, keluarga-keluarga yang dimuliakan. Harta mungkin bisa dicari, ya, jabatan mungkin bisa dicari, dan itu yang, ya, menjadikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak keluarga-keluarga yang sederhana tetapi dia bangun atas dasar tanggung jawab, dia bangun atas dasar agama, dia bangun atas dasar akhlak, dia bangun atas dasar ketaatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan rezekinya, dimuliakan keturunannya, dimuliakan sum'ahnya, dimuliakan pendengarannya, dimuliakan juga peninggalan-peninggalannya. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tungkahul mar'atu li arba, orang itu menikah, laki-laki itu menikah karena banyak melihat 4 faktor, karena cantik, karena keturunan, karena harta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bidzatid din," maka utamakanlah agama, karena sungguhnya dengan melihat agama ia tidak akan pernah berubah. Harta bisa berkurang, bisa habis, keturunan bisa wafat, keturunan-keturunan mulianya, tetapi begitu memperhatikan agama, begitu mengambil agamanya, maka ia tidak akan pernah hilang. Agama adalah landasan awal jamaah yang dimuliakan Allah untuk membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kuatkan dalam keluarga kita, ya, salatnya diperkuat, bacaan Qur'annya diperkuat, tilawahnya diperkuat, tadabbur ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'annya diperkuat. Untuk apa? Agar senantiasa menciptakan keluarga ini bangun atas dasar ketaatan, atas dasar agama, atas dasar akhlak, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat keluarga Ibrahim alaihissalam dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Musa alaihissalam dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, agar senantiasa kita dimuliakan keluarga kita, dijaga keluarga kita, diangkat derajatnya keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tansawul fadla bainakum. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun pasangan hidup, sebaik apapun keluarga, maka keluarga tidak akan pernah sepi dari masalah. Karena kita akan mempersatukan dua tabiat keluarga yang berbeda, dua karakter yang berbeda, apalagi nanti kemudian muncul anak-anak, muncul 1 putra, 2 putri, 3, muncul juga sekian banyak masalah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-20 233 237 Allah menyebutkan, wala tansawul fadla bainakum, agar masalah kita senantiasa terus mendapatkan solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa untuk mengingat-ingat kebaikan pasangan kita. Ya, para suami, ingatlah kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh istri. Para istri juga demikian. Ingatlah banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami. Ya, karena dengan kita mengingat kebaikan-kebaikannya, maka masalah-masalah yang muncul kemudian akan menjadi berkurang. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saat ditanya oleh laki-laki, ya, ketika ia ada masalah dalam rumah tangganya, kenapa engkau tidak menjawabnya wahai Abu Bakar? Kenapa engkau tidak marah wahai Abu Bakar terhadap, ya, ujian keluarga ini?
ya, karena pada saat itu ya beliau sedang dimarahin oleh keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, apakah saya marah hanya dengan satu kekurangan yang ia lakukan? Ada banyak kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Ada ribuan kebaikan yang ia lakukan selama ini untuk kita, untuk keluarga kita. Hanya karena dasar satu kesalahan, apakah kita akan melupakan kebaikan yang luar biasa banyak yang dilakukan oleh pasangan hidup kita? Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 237 ini, jamaah yang dimuliakan Allah, mengingatkan kita dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dari masalah keluarga, maka jangan pernah lupa wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Hari ini kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena doa-doa pasangan hidup kita. Hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena doa tulus pasangan hidup kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau ingin keluarga kita terus dipertahankan, rumah tangga kita terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah mengingat kebaikan pasangan hidup kita. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Banyak-banyak membuka pintu maaf untuk keluarga kita. Semoga insya Allah dengan dua fokus utama Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Baqarah ini untuk membangun keluarga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang barakah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jemaah yang dimuliakan Allah. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syaf. Baik, Ustaz, pertanyaan saya sederhana terkait dengan keluarga. Tadi Ustadz menyampaikan tidak ada keluarga yang harmoni tanpa sebuah persoalan, tanpa sebuah masalah. Baik itu terkait dengan anak, terkait dengan pasangan, terkait dengan lingkungan sekitar, mertuakah, orang tuakah, dan lain sebagainya. Ustadz, mungkin berikan gambaran kita terhadap penguatan makna tadi. Apakah di Rasulullah sendiri punya masalah, Ustaz? Nah, kita tahu Rasulullah ada sosok Nabi yang begitu mulia. Apakah dari istri-istrinya atau putra atau cucunya mengalami masalah sehingga Rasulullah sempat berpikir berat terhadap solusi tersebut, Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah tangga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin merupakan cerminan atau potret rumah tangga yang paling ideal. Kalaulah bukan karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin akan sangat sulit ya untuk bisa mencontoh pribadi keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, dengan beliau memiliki istri lebih dari 3. Ya, dalam riwayat disebutkan ada 12 istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain juga disebutkan 9. Ya, tapi kita temukan betapa harmonisnya keluarga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ya satu saja ya itu memiliki luar biasa masalah. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun rumah tangganya itu senantiasa ya membangunnya dengan atas dasar ya wa ta'fu aqrabu littaqwa, senantiasa berlapang dada dalam membangun keluarga. Ya, dan ini yang sangat-sangat sulit, apalagi tipikal keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tipikal yang ya dari yang paling tua ya Saudah usianya 70 tahunan ya sampai yang paling muda Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki usia ya puluhan tahun ya 20-an tahun, dan itu karakter yang sungguh sangat luar biasa berbeda. Makanya kalau dilihat ya keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keluarga yang seperti ada geng-gengan
Ya, ada keluarga yang muda, ada keluarga yang tua, ya, dan itu terkadang begitu banyak menyulitkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah banyak muncul, masalah banyak tiba, ya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di rumah Aisyah dibawakanlah, ya, datanglah kiriman dari istri beliau, ya, Hafsah, ya. Ketika makanan itu datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh Aisyah, ya. Aisyah karena girohnya yang luar biasa, ya, tidak menginginkan makanan itu dinikmati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibuang itu makanan, ya, dimarah-marahin itu pembantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah, iya, tetapi jangan sampai kesalahan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, membuat semua kebaikan-kebaikan Aisyah kemudian hilang. Semua keburukan-keburukan Aisyah kemudian hilang. Ya, bahkan pada saat itu Aisyah agak marah karena bagaimana mungkin makanan ini masuk ke dalam rumah tangga saya? Ya, iya, kata Rasulullah, ini salah. Tetapi begitulah girah, begitulah kecemburuan yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari seorang istri, dari seorang wanita. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ghadibat ummukum." Ya, ibu kalian wahai kaum muslimin sedang marah. Biarkan dia marah, biarkan dia mengutarakan semua kemarahannya. Nanti kalau sudah baik, nanti kalau sudah tenang, maka kebaikan-kebaikannya juga akan datang. Lihat jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah dan problem. Tidak semua masalah yang muncul dalam rumah tangga itu disikapi. Ada saatnya memang masalah dalam rumah tangga itu didiamkan, ditenangkan, ya, dilapangkan terlebih dahulu, ya, sehingga ya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dengan kaidah syariahnya, ya, maka Nabi akan mengatakan, bagaimana engkau membuang makanan ini, bagaimana engkau melakukan kezaliman, ya, mubazir, ini teman-temannya syaitan, ini kamu sedang kesurupan. Dan nanti setelah itu akan muncul lagi masalah-masalah baru yang akan membuat masalah rumah tangga kemudian menjadi membesar, membesar, dan membesar, ya, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah potret bagi keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang eh, senantiasa, ya, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan pasangan hidup kita, buka banyak-banyak pintu maaf, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau kalian sedang marah wahai para suami, fa amsik alaika lisanak wa yadak, ya, wahai para suami, kalau kalian lagi marah, kalau kalian lagi emosi, tahan dua hal. Wahai para istri, kalau kalian lagi marah, kalian lagi emosi, tahan dua hal juga. Yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Dan yang kedua, amsik alaika jawarihaka, pegang anggota tubuhmu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab dari dua ini akan muncul banyak sekali masalah-masalah. Demikian, semoga bisa terjawab insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Intinya kita harus menjaga lisan dan anggota tubuh kita ya Ustadz ya. Baik Ustadz, satu hal lagi biar kita tidak salah pemahaman. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa dalam sebuah riwayat istri Rasulullah itu ada yang 9, ada yang lebih dari itu. Nah, terkait dengan ajaran di agama kita bahwa istri itu tidak boleh lebih dari 4 orang, itu di mana kita bisa mengambil kaidah atau pelajaran ini Ustaz terkait dengan istri Nabi yang begitu banyak? Apakah di dalam yang bersamaan 9 itu, atau seperti yang kita ketahui hanya karena yang satu meninggal dan lain sebagainya sehingga Nabi menikah lagi itu Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam syariat kita, al-aslu fi zawaj al-wahdah, asal menikah itu adalah satu. Kenapa? Karena kecenderungan kita memang tidak bisa berbuat adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, jadi asal menikah itu dalam syariat kita adalah satu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Ya, hampir di Mekkah Al-Mukarramah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, menikahnya itu hanya dengan Khadijah, ya, dan ia ungkapkan semua kasih sayangnya, cintanya hanya kepada Khadijah.
Ya, makanya anak yang terbanyak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari Khadijah. Ya, asalnya adalah satu, karena memang kecenderungan orang itu tidak bisa berbuat adil. Tetapi syariat juga memberi pintu-pintu bagi mereka yang kelebihan, ya, hasrat seksnya, yang kelebihan terkadang ada memang laki-laki yang eh, apa namanya, kekuatannya itu berbeda dengan laki-laki normal yang istrinya juga tidak sanggup untuk melayaninya. Karenanya syariat membuka biar jangan terjadi perceraian dan tidak juga menzalimi wanitanya. Kalau wanitanya sakit-sakitan terus-menerus gara-gara hubungan itu, maka itu akan menzalimi wanitanya dan juga akan menzalimi laki-lakinya. Karenanya dibuka keran-keran itu untuk meninggalkan kezaliman-kezaliman ini, untuk meninggalkan khilaf-khilaf salah-salah ini, ya. Tetapi itu dengan syarat-syarat yang luar biasa ketat, tidak dibuka dengan begitu sangat mudah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerapkan konsep ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal baru kemudian membuka pintu menikahnya, dan itu pun luar biasa paksaan, ya, dari para sahabat-sahabat, misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan untuk menikah lebih dari 4, karena itu kekhususan. Ada beberapa ibadah yang hanya khusus dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi wajib qiyamul lail, ya, maka kita, ya, nggak mungkin mewajibkan diri qiyamul lail. Kalau kita mewajibkan diri qiyamul lail, sholat 5 waktu saja bermasalah, apalagi harus mewajibkan qiyamul lail untuk diri kita sendiri. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, asal menikah itu adalah satu, dibukanya keran-keran yang lain karena ada alasan-alasan darurat yang itu untuk meninggalkan kezaliman. Maksudnya kezaliman ini adalah jangan menzalimi wanitanya, ya, jangan juga menzalimi laki-lakinya, ya, dan jangan juga menzalimi rumah tangga dan anak-anak. Karenanya dia dibuka keran-keran itu, ya, dan dibukanya keran-keran itu memiliki syarat yang luar biasa berat, luar biasa ketat, karenanya tidak dibuka, ya, dengan lebar. Ada syarat yang harus banyak dipenuhi, yang harus banyak dilakukan oleh laki-laki dan juga oleh wanita, ya, untuk dia melakukan syariat ini. Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang beliau memiliki keistimewaan atau kekhasan. Ada banyak, ya, syariatnya, itu mungkin pembahasannya nanti dalam suratul Ahzab yang khusus bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bisa terjawab insya Allah. Baik, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti di Suratul Ahzab kita bisa membahas lebih jauh terkait dengan keluarga Rasulullah ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, karena sekarang sudah pukul 6 lebih 5 menit, sekali lagi kami informasikan bahwa jika kami mendapatkan kendala teknis untuk share link, jangan khawatir, klik saja link yang sudah ada, insya Allah link kita tidak akan berubah dari hari ke hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin kami ingatkan bahwa grup WA yang kita bentuk, grup WA Tilawah dan Hikmah kita khususkan hanya informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan tilawah kita. Jika Bapak Ibu punya banyak video yang sekiranya menarik, mungkin bisa dikirimkan melalui media yang lain, ya. Jadi biar kita berharap grup itu hanya untuk kegiatan tilawah kita di pagi hari ini. Jika Bapak Ibu ada masukan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dikirim lewat grup tersebut, atau juga dapat menyampaikan pertanyaan yang ada melalui media chat yang ada di Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari libur nasional, ditetapkan sebagai peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita ambil bahwa Rasulullah sudah berjuang menjadikan sholat kita hanya 5 waktu yang harusnya diturunkan awal 50 waktu, dan mudah-mudahan kita serius melaksanakan yang 5 waktu ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita esok hari. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah bisa mengikuti kajian ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.